semua teori negara hukum, baik dari John Starr, Stema, Pandik, ya, memberikan tempat pada yudikatif sebagai kekuasaan yang vital dalam negara hukum modern. Pemikiran yang lebih eksplisit tentang hukum sebagai pelindung hak asasi manusia dan kebebasan warga dikemukakan oleh Immanuel Kant. Jadi menurut Kant ini kekuasaan hak-hak rakyat itu tidak boleh digugat, tidak boleh dilanggar, tidak boleh dipangkas. Ya, misalnya dalam pemilu misalnya, ya, itu adalah hak asasi, hak politik warga negara. Kan pernah ada peristiwa tahun 2009 di Mahkamah Konstitusi, Refli Harun menggugat undang-undang pemilu berkaitan dengan daftar pemilih tetap. Ya, Mas Ito ya, kamu belajar nih. Ya. Jadi Refli menggugat karena 3 hari sebelum pencoblosan Refli nggak dapat undangan, digugat. Akhirnya Profesor Mahfud waktu itu ketua MK membuat putusan bahwa sekalipun tidak terdaftar, hak rakyat itu untuk memilih, mencoblos tidak boleh dikurangi. Mendaftar itu persoalan administrasi. Bagaimana caranya? Boleh tidak terdaftar tetapi harus punya KTP, harus punya KK, dan mencoblosnya di tempat dia berdomisili. Ya, misalnya Mas itu ini nggak terdaftar, rumahnya di Semplak, ya. Nggak boleh memilihnya di Ciganjur atau di Cianjur, ya, harus di daerahnya. Dan hanya bisa memberikan suara 1 jam sebelum penutupan. Nah, itulah ininya ya. Kecuali meludak nih, ya kan, banjir orang datang pada perpanjangan. Itulah tidak boleh. Ya. Jadi tidak boleh hak dasar itu tidak boleh dihalangi negara. Seperti hak berserikat, nggak boleh dihalangi. Membentuk undang-undang, membentuk misalnya koperasi, boleh. Tapi ada syarat-syarat administrasi yang dipenuhi. Ya, tapi ini para advokat ini problem nih, ya, gampang sekali membuat organisasi advokat. Harusnya single bar. Jadi kalau mau nulis nanti perbandingan single bar itu, bagaimana di Filipina, organisasi advokat, bagaimana di Singapura atau di Indonesia dan Malaysia. Jadi perlindungan hak rakyat itu penting, ya. Jadi kan ini Immanuel Kant menempatkan lembaga legislasi dan produk-produknya sebagai poros negara republik. Dalam konteks perlindungan hak ini, ya, dia mengatakan perlindungan hak rakyat itu merupakan suatu imperatif moral yang menggunakan sebagai kategori imperatif. Jadi ya, tidak bisa lepas nih. Dasar tidak bisa dikurangi, harus dihormati oleh penguasa, ya, dipandang sebagai hak yang mutlak dimiliki rakyat. Jadi ada satu adigium, ada satu ungkapan dalam hukum dikatakan tiap manusia dikaruniai hak-hak yang kekal, tidak dapat dicabut, yang tidak pernah ditinggalkan ketika manusia beralih untuk masuk era baru dari kehidupan pramodern, kehidupan modern, serta tidak pernah berkurang karena tuntutan hak memberi kuasa. Jadi sekalipun misalnya terjadi peralihan dari katakanlah dari masyarakat tradisional, ya katakanlah masyarakat nomaden yang berpindah-pindah, berladang, berpakaian juga seadanya, kemudian menjadi masyarakat modern. Pada saat transisi itu haknya tidak lepas, haknya tetap melekat sesuai dengan kodrat. Jadi teori kodrat dan hukum alam itu menjadi dasar dari pemikiran Immanuel Kant, John Locke, dan juga Montesquieu, ya. Nah, dan kemudian hak-hak ini diperkuat oleh Rousseau, ya, tentang paham kedaulatan rakyat. Nah, dia bilang bahwa, ya kan, bahwa tidak bisa itu hak-hak rakyat dikurangi. Ya, walaupun ada dalam kontrak sosial, walaupun ada kontrak, ya, antara penguasa dan rakyat misalnya, tidak bisa. Itulah disebut sebagai paham kedaulatan rakyat, general volunteer namanya. Kehendak umum menjadi dasar kepada kontrak sosial. Ada lagi pendapat dari Graeber, dikatakan bahwa negara tunduk pada hukum. Ya, negara tunduk pada hukum, penguasa tunduk pada hukum. Ya, ingat cerita Gus Dur dulu, ketika Gus Dur diberhentikan,
Ya kan, karena sudah lagi tidak jadi presiden, dia harus keluar dari sana. Dia harus tunduk pada hukum. Akhirnya keluar juga Gus Dur. Dia jual ini. Dia mengatakan secara sukarela manusia tunduk pada hukum sebagai penjelmaan kehendak sendiri. Jadi kenapa harus tunduk pada hukum? Karena itu adalah kehendak sendiri, keinginan sendiri. Kenapa keinginan sendiri? Karena itu untuk melindungi hak dasar dia yang melekat sejak dari lahir. Nah, kira-kira itu ya, ini apa namanya materi.